di jurnal-jurnal udah ketulis, udah bergabung. Kadang-kadang dari pemerintah mungkin sendiri Lupa. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja acara kita, mengingat ini sudah mendekati jam 11, sudah cukup siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Aristiono Nugroho serta Ibu dari STPN Jakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Pamong serta seluruh staf Pamong Kelurahan Pucung. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diperkenankan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan pelatihan mindset keistimewaan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya agraria. Sebelumnya kami mengaturkan syukur rawuh selamat datang kepada guru kita semua, Pak Profesor Aristiono, yang sudah tidak lagi 1-2 kali rawuh di Kelurahan Pucung, tapi ini sudah kesekian kalinya sampai kami sudah lupa, ini nggak tahu ke-7 atau ke-8 kali. Ini suatu yang luar biasa dan alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan kembali di balai kelurahan. Mohon izin Prof, kita belum bisa menerima Profesor dan juga Ibu Dewatawati, jadi karena mengingat di sana juga belum ada tempat yang jelas, termasuk hari ini Pak Dewatawati aja juga harus izin karena terkait dengan juga kegiatan yang ada di sana, sehingga untuk hari ini Profesor kami terima di ruang rapat Kelurahan Pucung, sekaligus nanti biar bisa memperkenalkan juga ruang rapatnya yang baru, yang baru direnovasi, maksudnya bukan baru dibangun seperti itu. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, juga pastinya kita sangat berterima kasih kepada beliau Profesor Aristiono, Bapak Ibu, yang sekali lagi sudah kesekian kalinya datang ke Kelurahan Pucung mendampingi kita semua di dalam mempersiapkan diri di dalam pemerintah Kelurahan Pucung ini untuk membangun semuanya, baik secara SDM maupun secara fisik, terkait dengan kondisi tatanan masyarakat di Kelurahan Pucung ini. Bahkan sekali lagi perlu kami sampaikan, perlu kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sebelum Pucung seperti saat ini, sebelum adanya Bumi Nyawatawati dan sebagainya, beliaulah Profesor Aristiono inilah yang pertama kali, baik secara pribadi maupun juga secara instansi, atas nama STPN Jakarta, mereka yang membuatkan master plan untuk Kelurahan Pucung. Jadi sekali lagi mohon tepuk tangannya kepada Bapak Aristiono. Jadi kita sangat berterima kasih. Ya, insya Allah mungkin juga Allah menghendaki seperti itu. Artinya kalau kemarin bahkan terus terang, Prof, ketika Profesor bersama tim menyusun master plan Kelurahan Pucung, kami pun masih bertanya-tanya. Ini master plan sudah jadi, sudah ada, tapi apakah mungkin bisa kita wujudkan? Nanti bagaimana cara mewujudkannya dan sebagainya. Namun alhamdulillah sekali lagi mungkin ya itu sudah kehendak ilahi seperti itu, artinya jalan yang sudah ditentukan oleh Allah, sehingga kemudian berkat dari master plan itu kemudian kita secara bertahap bisa sampai mendapatkan dana keistimewaan dan sebagainya, sehingga harapan kami nanti juga master plan yang telah disusun oleh Profesor Aristiono beserta seluruh tim dari STPN ini bisa benar-benar kita wujudkan di Kelurahan Pucung ini, seperti itu. Dan untuk hari ini Bapak Ibu, sekali lagi kita akan mendapatkan ilmu nanti dari beliau Bapak Aristiono, apalagi ini sebagian Bapak Dukuh dan juga staf, juga selain Pak Carik dan Pamong yang lainnya, menurut biasanya kita mendapatkan ilmu, apalagi ngapunten Prof, untuk Bapak-Bapak Dukuh ini biasanya ilmunya itu ilmu otodidak yang didapatkan langsung dari permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Jadi setiap ada masalah itu yang menjadi ilmu baru bagi Bapak-Bapak Dukuh ini. Jadi kalau nggak ada masalah ya nggak dapat ilmu, gitu kan. Sehingga dari permasalahan itu biasanya baru kemudian mendapatkan ilmu pengalaman baru.
Sehingga hari ini di hari Senin 16 Desember ini kita sertakan Bapak Ibu Duko. Harapan kami dengan ini beliau-beliau nanti juga mendapatkan ilmu baru tanpa harus terjadi masalah. Artinya ini dapat ilmu di ruang kelas, karena biasanya beliau-beliau ini dapat ilmunya justru di lapangan. Mereka ini praktisi yang luar biasa loh. Artinya ilmunya didapat ketika ada permasalahan di lapangan. Tapi hari ini kita berikan ilmu di kelas ya agar nanti bisa seimbang antara teori itu dan syukur-syukur nanti bisa segera diaplikasikan di dalam warga masyarakat, khususnya di padukannya masing-masing dan sebagainya. Mungkin itu sedikit dari kami. Semoga acara hari ini nanti bisa berjalan lancar dan pastinya bisa memberikan manfaat baik bagi pemerintah Kelurahan Pucung maupun juga kepada beliau Profesor Aristiono beserta Ibu dan seluruh jajaran yang terlibat dalam mempersiapkan acara ini dari STPN Yogyakarta. Pastinya sekali lagi kami mengaturkan terima kasih. Semoga acara ini membawa berkah bagi kita semua. Kami akhiri kalam wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Profesor Aristiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Lurah, Pak Carik, Bapak Ibu sekalian, saya yang kesekian kalinya, mudah-mudahan Bapak Ibu, Pak Lurah, Pak Carik gak bosan lihat muka Aris itu. Terus kemudian pada hari ini, pada kesempatan ini, saya mencoba untuk mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi tentang mindset, tentang pola pikir. Kegiatan kita kasih nama pelatihan mindset keistimewaan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya agraria. Saya sebut pelatihan karena nanti di halaman terakhir ada isian itu. Bedanya ceramah sama pelatihan begitu. Saya ingin tahu bagaimana Bapak Ibu memberi masukan buat kita semua, sehingga kemudian dari situ kita bisa tahu solusi yang lebih baik untuk Pucung ke depan. Kemudian mindset, pola pikir, kemudian keistimewaan. Saya pikir kita perlu bersyukur bahwa kita menjadi bagian dari daerah istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa itu spesial, khusus, unik. Sehingga kemudian kalau kita bilang punya mindset keistimewaan, kita punya mindset yang unik, yang dengan mindset itu kita bisa mengatasi semua persoalan. Tentu tidak dalam waktu singkat, tapi pelan-pelan kita selesaikan persoalan-persoalan itu. Dengan keistimewaan, kita tahu bahwa kita itu istimewa. Kalau kita baca Quran ada kalimat fi ahsani taqwim itu ya. Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Nah itu berarti kan kita istimewa. Kalau di hadapan Tuhan kita istimewa, di hadapan pemerintah kita istimewa, di hadapan masyarakat kita istimewa, itu mudah-mudahan bisa menyemangati kita. Kita istimewa loh, kalau kita istimewa, yuk kita kerjakan hal-hal yang istimewa. Maka kemudian kita lihat bagaimana setiap hari saya lihat Facebooknya Pucung, saya lihat YouTube-nya Pucung, dan saya selalu bilang, Alhamdulillah keren. Itu artinya saya mengikuti terus perkembangan di Pucung, dan bagi saya itu ciri keistimewaan. Kemudian untuk apa? Untuk optimasi pemanfaatan sumber daya agraria. Bapak Ibu sekalian yang ada di Kelurahan Pucung punya sumber daya agraria yang hebat. Agraria itu artinya segala sesuatu ya, bumi, air, ruang angkasa, kekayaan alam terkandung di dalamnya. Jadi permukaan tanah, di bawah tanah, dan lain sebagainya itu agraria. Dan itu Bapak Ibu sekalian punya anugerah yang luar biasa. Yang kalau orang bilang tidak keren, kita bilang keren. Karena yang menentukan keren dan tidak kerennya itu kita, bukan orang lain. Yang bilang Pucung hebat tidak hebat, kita dulu. Kita dulu bilang Pucung itu hebat, baru kemudian kita promosikan ke banyak orang bahwa Pucung itu hebat. Jangan dibalik. Jangan dibalik, orang lain menentukan kita tidak hebat, kemudian kita tunduk, oh iya kita tidak hebat, kemudian kita lemes, dan akhirnya kemudian selesai. Kita harus berani bilang Pucung itu hebat, Pucung itu istimewa, karena kita bagian dari daerah istimewa Yogyakarta. Dan dengan segala keistimewaan itu kita ingin bangun Pucung. Makanya kemudian saya lihat dinamika di Pucung yang sudah keren itu ya. Nah kemudian apa yang mau kita bahas? Yang kita bahas itu kita ambil dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Ada beberapa poin yang saya pikir penting. Nanti bisa untuk share bagaimana kita menerapkannya di Pucung ya. Misalnya yang pertama ada tata pemerintahan. Kedua ada ketentraman dan kesejahteraan, kemudian ada jaminan kebinekaan dan pengembangan budaya. Ini yang saya bilang istimewa.
Pengembangan budaya itu dibahas di Undang-Undang Keistimewaan. Jaminan kebinekaan itu dibahas, bahwa kita itu toleran, bahwa kita itu siap berinteraksi dengan siapapun. Kemudian ketentraman dan kesejahteraan. Kita nggak cuma mengejar kesejahteraan ekonomi, tapi kita juga ingin tentram. Oke, kita sejahtera ekonomi oke, sejahtera sosial oke, tapi kita juga ingin sejahtera budaya, sejahtera psikologis. Nah, itu disebut sebagai ketentraman. Kemudian tata pemerintahan, nanti bisa kita bahas satu persatu. Kita mulai dari tata pemerintahan. Kalau bicara tentang tata pemerintahan, maka dalam konteks mindset keistimewaan, kita ambil hal-hal yang istimewa dari tata pemerintahan. Misalnya, kita lihat apa sih yang istimewa dari pemerintahan? Oh, partisipasi masyarakat. Bahwa pemerintahan Kelurahan Pucung itu akan keren kalau ada partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu saya menjadi salut, saya bilangnya alhamdulillah keren itu ketika saya lihat misalnya bagaimana masyarakat kerjasama dengan pemerintah Kelurahan Pucung, memperbaiki ini, memperbaiki itu, pasang ini, pasang itu, dan lain sebagainya. Dan itu menurut saya itu poin penting, ya, partisipasi masyarakat. Kemudian yang berikut adalah transparansi. Saya tahu betul bagaimana pemerintah Kelurahan Pucung memperlihatkan transparansi. Dan kalau nggak salah kan ini pernah jadi, sekarang mungkin masih Pak ya, juara informasi itu ya. Nah, masih. Jadi transparan, nggak ada yang ditutupi. Anggarannya sekian, dikeluarkan sekian, kalau ada kendala disampaikan, kemudian diatasi. Itu transparansi. Kemudian terakhir akuntabilitas. Bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itulah tata pemerintahan yang menurut saya harus kemudian dipertahankan. Jadi, keistimewaan kita dalam konteks tata pemerintahan adalah kita melibatkan masyarakat, partisipasi masyarakat, kita transparan, itu sudah dilaksanakan oleh Pucung, dan akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kita masuk di poin yang berikutnya, ketentraman dan kesejahteraan. Ini yang saya suka dari Undang-Undang Keistimewaan Jogja. Tidak hanya bicara tentang kesejahteraan, tapi bicara juga tentang ketentraman. Apa artinya sejahtera kalau tidak tentram? Bapak Ibu sekalian kaya raya, tapi tinggal di daerah yang sangat tidak tentram, sehingga kemudian harus pasang kunci sebanyak-banyaknya. Nggak bagus itu ya. Maka kemudian kita pikir kita butuh ketentraman, kita butuh kesejahteraan. Nah, dalam konteks ketentraman dan kesejahteraan, ada 4 faktor yang saya pikir penting. Ekonomi, kita akan terus dorong ekonomi. Dan saya lihat Pak Lurah juga mengambil kebijakan-kebijakan yang bernuansa ekonomi. Kita sudah pernah bicara tentang identitas Pucung. Kita bilang bahwa oh Pucung itu identitasnya wisata. Oh Pucung itu identitasnya pertanian. Oh Pucung itu identitasnya maritim. Oh Pucung itu identitasnya budaya. Yuk kemudian kita paketkan semua itu kemudian dimuarakan di pariwisata. Kalaupun belum bisa kita mengarah ke sana. Itu dari aspek ekonomi sehingga kemudian pendapatan masyarakat meningkat. Yang kedua pendidikan. Pendidikan itu bicara tentang kontribusi masyarakat. Bahwa kalau pendidikan kita baik, masyarakat semakin sadar dan kalau dia sadar dia bisa berinteraksi, bisa berkontribusi buat Kelurahan Pucung. Itu poin pentingnya. Kemudian yang berikutnya infrastruktur. Kalau ngomong infrastruktur, Bapak Ibu bisa lihat di Facebooknya Pucung, bisa lihat di YouTube-nya Pucung. Hampir setiap hari ya, selalu ada kegiatan yang bernuansa infrastruktur. Kemudian partisipasi masyarakat tadi sudah kita bahas, dan itu juga menunjukkan bagaimana poin itu menjadi penting di Kelurahan Pucung. Yang berikut adalah jaminan kebinekaan. Jaminan kebinekaan itu di halaman 3, dikasih contoh misalnya adanya warga kelurahan yang memiliki perbedaan. Pucung 100%, kemudian ada 1 atau 2% itu berbeda dengan kita. Nah, perbedaan itu kemudian dinikmati, tidak kemudian dijadikan sumber konflik, tapi dinikmati, dicarikan solusi agar perbedaan itu tidak menimbulkan konflik. Kemudian kondisi ekonomi juga gitu kan, kondisi ekonomi tidak bisa kemudian sama rata sama rasa. Kan kadang-kadang kemampuan orang berbeda, ada yang rajin sehingga pandannya meningkat. Ada yang tidak rajin, padanya tidak bagus, dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian diatur agar perbedaan dari segi suku, agama, budaya tidak menimbulkan konflik, dan perbedaan ekonominya juga tidak menimbulkan konflik. Kemudian bagaimana caranya? Caranya misalnya pertama penguatan pendidikan. Sekali lagi saya ulangi, pendidikan itu penting untuk membangun toleransi. Pendidikan itu penting untuk membuat orang menjadi bersedia berpartisipasi. Pendidikan itu penting untuk membuat orang mengerti siapa dirinya, siapa orang lain, kemudian bekerja sama. Kemudian yang berikut adalah dialog antar komunitas. Kalau ada perbedaan, komunitas A, komunitas B begitu, maka kemudian dialogkan. Dialog, diskusi, kemudian dicarikan solusi agar kemudian bisa ditemukan jalan keluarnya. Kemudian yang berikut adalah penguatan kegiatan bersama.
Saya sering lihat di Facebook dan di YouTube-nya Pucung itu ada acara kerja bakti, ada acara syukuran dan lain sebagainya. Itu bagian dari penguatan kegiatan bersama, jadi membangun solidaritas. Ya. Sehingga kemudian satu pedukuhan punya solidaritas pedukuhan, satu kelurahan punya solidaritas kelurahan. Begitu seterusnya sampai kemudian muncul solidaritas kemanusiaan. Kemudian yang berikut, penguatan kebijakan kelurahan. Nah, kalau ini tentu kewenangannya Pak Lurah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendorong itu semua. Kebijakan yang bisa membangun suasana kebinekaan, kebijakan yang bisa menata agar perbedaan ekonomi tidak menimbulkan konflik dan lain sebagainya. Saya kan pernah sering lihat juga di Facebook ada BLT dana desa. Nah, BLT dana desa itu bagian dari cara untuk mencegah agar perbedaan ekonomi itu tidak menimbulkan konflik. Itu cara meredam ya, meskipun itu kemudian harus diikuti dengan program berikutnya, yaitu peningkatan kemampuan masyarakat berekonomi. Kemudian yang terakhir tentang budaya. Mengenai budaya di halaman 4 itu saya sampaikan bahwa ada peran besar dari Kesultanan dan Kadipaten ya. Mereka berperan besar dalam menjaga agar budaya daerah istimewa Yogyakarta termasuk Pucung itu bisa dilestarikan. Maka kemudian ketika saya lihat di Wetawati dibangun tembok gitu ya, itu bernuansa seperti yang di belakang itu, bernuansa kerajaan, saya pikir it's okay, dan itu bagian dari melestarikan budaya. Kemudian ada kesenian dan lain sebagainya. Jadi itu adalah cara agar kemudian kita di Pucung bisa melakukan pengembangan budaya. Kemudian bagaimana caranya? Sama seperti tadi, caranya dengan pendidikan. Ya. Jadi kurikulum pendidikannya harus dibuat sedemikian rupa agar anak didik menghormati budayanya. Kemudian penguatan daya adaptasi. Penguatan daya adaptasi ini penting dalam beberapa pertemuan dengan Bapak Ibu sekalian. Terakhir ketika di rumah makan itu juga sempat didiskusikan bagaimana misalnya mencegah agar arus budaya luar, K-pop itu misalnya tidak kemudian menggerus budaya Wetawati. Nah itu kemudian saya pikir ya budaya Wetawati ini harus selalu dipromosikan sehingga bisa mengimbangi budaya K-pop. Bapak Ibu sekalian yang punya anak-anak remaja, putri atau putra itu kan kalau mereka buka HP-nya ada tokoh-tokoh Korea dan lain sebagainya itu. Nah itu diimbangi dengan memperkenalkan budaya Wetawati, budaya Pucung, budaya semua pendudukan yang ada di Kelurahan Pucung. Sehingga kemudian itu bisa mengimbangi budaya K-pop dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu sekalian, jadi saya pikir singkatnya mungkin sekitar 15 menit mungkin ya. Jadi itu poin-poin pentingnya. Dan kemudian Bapak Ibu lihat di halaman kelima, saya mohon Bapak Ibu berkenan menulis di halaman kelima itu, pertama tulis nama, kemudian tulis jabatan, kemudian yang poin 1, sampaikan satu pertanyaan yang menurut Anda, menurut Bapak Ibu penting yang terkait dengan materi pelatihan ini. Sampaikan satu pertanyaan, kemudian nanti itu kita diskusikan. Kemudian sampaikan masukan bagi penerapan mindset. Jadi kalau kita ingin menerapkan mindset keistimewaan di Kelurahan Pucung, Bapak Ibu punya masukan apa? Kemudian sampaikan hal-hal yang ingin Bapak Ibu lakukan untuk mendukung penerapan itu. Jadi yang poin 1 pertanyaan, yang poin 2 itu Bapak Ibu bicara tentang memberi masukan tentang penerapan mindset keistimewaan bagi Kelurahan Pucung, dan yang poin 3 Bapak Ibu sekalian mau berperan sebagai apa dalam konteks penerapan mindset keistimewaan, bahwa Pucung itu istimewa, bahwa Pucung itu istimewa dan dia bagian dari keistimewaan Jogja. Itu yang kemudian kita harus selalu padukan ya. Itu saya pikir yang bisa saya sampaikan. Saya kasih waktu 3 menit, cukup kalau kurang jadi 5 menit ya. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian mengisi halaman 5, mudah-mudahan bisa terisi. Sesudah itu kita lanjutkan dengan diskusi. Kan lebih serunya itu diskusinya. Oke, saya persilakan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk diri dulu sambil nunggu wedang ini.
Jam berapa tadi Pak? Jam 8. Lancar. Kalau musim hujan ini hijau semuanya. Kelihatan subur. Ada sebagian sampai pohonnya kan jadi Pak. Tapi kalau kemarau pasti Kalau Juli, bahkan Juli ya. Juli agak kering. Agak gersang. Tapi segersang musim itu sebenarnya tidak terlalu gersang. Beda dengan wilayah yang tadi yang saya tambang yang tadi Pak. Oh iya. Yang duyu itu. Oh. Jadi yang ada tambang batu putih kan. Karena kan pohon-pohonnya memang jarang kan. Bukit-bukitnya kan. Aku teh aja. Oh, teh aja. Oke, terus. Iya tuh pohonnya jarang sih. Pohonnya jarang. Memang hanya semak-semak yang batu-batu kecil itu. Jadi kan pas kemarau kering semua itu jadi nggak ada pohon-pohon. Kalau ada pohonnya bagian bawahnya aja berapa pohon. Tapi aku seneng lihat Facebook sama YouTube. YouTube-nya Kucung sama Facebook-nya. Termasuk Facebook-nya Pak Lura. Aku bisa ini kayak apa dinamika jadi Kucung. Nah, kemarin kita sudah kita terima kasih sekali tadi itu Pak kita sampaikan ke teman-teman bagaimana pentingnya sekarang itu terkait juga dengan di media sosial itu ya memang harus sering like, sering komen karena hanya dengan cara itu kita bisa berangkat. Dan sayangnya kadang-kadang kita tuh kendala bersama di YouTube kami itu sampai sekarang misalnya subscribernya itu kan hanya 600. Kita mau nyari 1000 ya ternyata susah sekali gitu. Kecuali justru malah di Instagram pribadi saya di Instagram itu sudah lebih dari 1000 punya saya daripada Alati dan sebagainya. Meskipun kita kalau melihat itu yang lebih banyak mengikuti itu justru bukan orang Kucung. Iya, orang tua. Nah ini kita jadi kepedulian warga kita. Ada yang sepele seperti itu aja itu masih kurang. Padahal kalau itu bisa kita kelola dengan baik media sosial itu dengan subscriber yang banyak, kemudian jumlah tayangan yang banyak, kan bisa menghasilkan, bisa menjadi PAD loh, mendapatkan desa, sampai nambah pemasukan lebih. Cuman sayangnya kadang warga itu tidak berpikir sejauh itu. Kalau yang perantauan Pak Lura, yang teman-teman perantau. Iya, ya termasuk teman-teman artinya. Kalau mereka kan masuk subscribe. Kadang-kadang itu juga. Dan mereka rindu kampung ini tuh. Kadang-kadang itu kalau untuk di kelurahan itu memang unsur politis maksudnya. Oh, oke. Kalau like and dislike. Oke. Terutama dan kadang-kadang memang salah satunya kan saya ganggu dulu secara pengaruh besar meskipun dan mereka kan secara hubungan dipegang kan orang-orang yang berpengaruh sebenarnya. Meskipun ya dalam tanda kutip pengaruhnya itu pengaruh yang nggak membangun artinya itu nyatanya mana selama ini sebelum kami masuk itu nggak ada apa-apa. Kalau kemarin aku lihat di Facebook itu yang setipar ya. Setipar api. Itu di Jogja atau di Belanda? Setipar api di Jogja dan di. Yang dekat Ambarukmo itu ya? Kalau jadi semacam yang setipar Ambarukmo, cuman dia yang api itu yang di ini Pak. Di alamatnya itu di sekitaran Candang Catur. Candang Catur. Setipar api itu di Candang Catur maksudnya. Itu sudah lumayan kan. Dan nanti ketika kita bisa berilmu itu kan juga yang beliau fokusnya di pariwisatanya. Memang di pariwisata dan mereka sekarang ini juga berilmu kerjasama kan salah satunya dengan di Sambirejo yang punya tebing breksi itu sudah berjalan 3 tahun ini dan itu biasanya mereka bisa per tahun itu mengalokasikan siswa artinya menerima mahasiswa dari desa kelurahan yang bekerja sama itu bisa maksimal 20 orang dengan kuliah free di sana
S1 pariwisata. Hebat tuh. Menteri ekonominya dari gelarnya SE. Dan itu tadi selain yang free SPP bahkan masih ada transport bulanannya. Kayak orang ikatan dinas gitu. Kayak semacam ikatan dinas kayak gitu. Jadi makanya kita apalagi kita kan juga tengah konsen di pariwisata sebenarnya. Kita satu kelurahan itu belum ada orang yang benar-benar menekuni kayak dari alumni pariwisata kita sama sekali belum ada, sehingga ini berarti kita gayung bersambut lah ketika kita membutuhkan entah itu praktisi maupun mahasiswa di bidang pariwisata. Ini ada tawaran dari kampus ini saya mendukung itu. Kemarin itu kan sampai jam 11:30 malam bangun itu di Facebook tapi saya kan uploadnya biasa, saya kan acara kapan uploadnya kapan. Terus mereka jam 12 malam pulang atau nginep? Mereka rencananya memang mau menginap, kemudian mereka itu dari sore sampai siang baru balik. Pagi itu mereka juga eksplor di Tawati, kira-kira potensi apa di Mekah, di Bali. Lalu setelah itu mereka kontur ya. Salah satu dosennya itu sama sebenarnya kayak Pak Aris Jalani. Jadi salah satu dosennya Pak Yitno itu memang dia juga di praktisi di bidang pariwisata juga. Kemarin membawa rombongan itu termasuk ketua ketua kampusnya. Pak Yitno ini lah, Pak Yitno kan juga sebagai salah satu juri setiap lomba desa wisata itu Pak Yitno. Jadi sama kayak Pak Aris kan tadinya cuma secara pribadi kemudian membawa gerbongnya ini. Pak Yitno itu juga tadinya cuma Pak Yitno aja. Kebetulan beliau itu tadi biasa dimintai bantuan dari Dispar Gunung Kidul ke lomba desa wisata, desa akreditasi desa wisata, melibatkan beliau. Kemudian beliau membawa gerbongnya Stipar Api ini dibawa ke Pucung sebenarnya. Kita memang fokusnya yang di Kota. Jadi sebenarnya pendampingan itu kan untuk Pak Darwis kan itu sebenarnya skalanya kan di kelurahan juga. Hanya di Kota termasuk desa wisata itu kan kita skupnya sebenarnya kalau kan Dewi Purbo ya, desa wisata Pucung. Nanti saya nggak ngisi untuk transport loh. Bisa isi sini Pak. Yang tulis kayak makan loh. Kalau yang BRI itu? Itu belum pengumuman kita. Kapan rencana pengumuman? Mungkin dekat-dekat dalam waktu dekat ini. Biar aku bantu tahajud nih. Terima kasih. Itu kita dalam proses ini masih proses. Ya alhamdulillah termasuk yang di YouTube terakhir kita yang profil kelurahan sebenarnya untuk kepentingan lomba desa wisata itu, dan dukungan dari kabupaten juga luar biasa kan termasuk untuk sebelum lanjutnya. Aku nonton juga itu yang YouTube-nya Pak Lurah dengan TV Gunung Kidul ya. Oke, kalau yang itu tentang sejarahnya Joyo Sukmo ya. Makanya kan sekarang support pemerintah daerah Gunung Kidul kami itu juga besar. Kominfo, Bapeda, Dispar apalagi itu sudah luar biasa. Nah, termasuk kemarin membantu kami untuk membuat video drone itu kan. Oh iya, kita bagus keluar tuh. biaya itu Kominfo itu. Oh, keren. Kami tadi masuk tinggal editnya aja itu masuk staf kami tinggal edit aja. Tapi kalau pengambilan videonya drone itu kami ketemu di Kominfo. Tinggal minta bantuan Pak, kita butuh video dan siap kita kirim personil. Sudah selesai? Kumpulkan kayak sekolah ya. Sudah Pak Carik? Sudah selesai? Tapi idenya keren ya Pak. Ide. Ya kemarin itu ada termasuk akun pribadi saya mungkin masuk banyak tempat itu. Karena waktu Tawati di posting sama akun Explore Jogja. Explore Jogja itu kan mereka pengikutnya programnya banyak. Video Tawati itu jadi video paling trending di Explore Jogja.
melihat momen itu Pak. Kita masuk aja, terus kita ikut komen. Nimbrung komenan. Dan ternyata banyak yang ikut komen di komenan saya itu gitu sampai kemudian masuk ke pribadi. Kami itu dalam waktu kurang lebih hampir hanya 4 hari Pak. Dari follower saya itu tadinya 600, akhirnya jadi 1000. Jadi dalam 4 hari itu dapat 400-an. Berarti menarik ya? Bisa kurang-kurang. Dan langsung apa namanya seperti video-video saya yang dibikin, tapi biasa penontonnya paling keluarga kita sendiri tuh 200. Itu semuanya itu di atas 1000 semua. Hanya aja kita apel kita sebenarnya penontonnya tuh seribuan lebih semua. Ada video pribadi kami, ada pribadi saya yang istri misalnya di luar itu penontonnya dari banyak orang penasaran. Makanya sekarang kita karena viewer kita itu banyak juga yang orang luar kelurahan, makanya kita jadi selektif Pak mau upload video itu sekarang. Ini kalau yang terlalu pribadi kita. Jadi ya semua ada komunitas. Termasuk tahun depan itu kemarin hampir Pak kita itu rencana pembangunan kota Watu yang direncanakan 3 tahun. Itu dari Panirat itu hampir mau hanya depan 2 tahun. Jadi perencanaan yang 2026 itu akan ditarik dimasukkan juga di 2025. Sehingga kami kemarin rencana akan digelontorkan 8,6 M. Tapi kami rencanakan tahun depan kan hanya 36. Dipecah aja. Kalau di awal tahun kan kami ketemu hanya 36. Lepas nanti di pertengahan mau ditambah lagi, tentu tidak tambahnya sampai 4 M. Setidaknya silahkan kalau ditambah ini pada tahun. Pengalaman tahun ini kita diekspos banyak pihak. Itu nanti berat Pak. Kita semua mau. Betul. Semua minta lagi. Iya betul. Kami itu bisa ibaratnya hampir ini sekarang itu sudah bersyukur ya. Tanpa memikirkan hasilnya dengan kerja seperti ini secara pribadi saya itu suka kesannya penting kita jadi aman selamat. APH itu yang harus dilakukan. Dan Di saya juga gitu. Semua minta jadi alhamdulillah bisa. Dan ternyata yang membuat fotografi paling booming itu kan agar. Dan alhamdulillah kita setelah agar itu juga 100% sesuai rencana anggaran kami dan bahasanya itu kita nggak ada minus saja udah pagernya itu pagar Mojopahit atau pagar Mataram Kuno? Kolaborasi ya Pak. Secara material kalau bata merah itu kan identik dengan Mojopahitan. Tapi itu ya ornamennya? Tapi secara ornamen bentuknya kan Mataram Kuno. Bahkan Gapura itu kan bentuknya itu kan lar badak itu dari Gunung Kidul. Jadi kita kolaborasikan ya di satu sisi karena konon mereka itu kan pendatang dari Majapahit melewat ke Utawati, kita menggunakan pagar itu. Tapi karena sekarang posisinya ada di wilayahnya Mataram, itu kita sesuaikan dengan yang legacy. Jadi itu yang menarik juga karena ada bentuk akulturasi. Jadi bisa dibilang Mataram Kuno juga ya? Jadi Pak Lurah menjaga apa? Perasaan teman-teman di DIY itu? Semarang apalagi dari keistimewaan semua kebarannya dari keraton jadi nggak mungkin kita pun Mojopahit menjaga perasaan mereka Oke. Terima kasih udah dikumpulkan ke saya. Sekarang kita masuk tahapan diskusi. Untuk tahapan diskusi kita urut aja ya, mulai dari sini. Silakan Bapak mau komentar apa, nanti kita respon. Silakan Pak. Sebatas komentar. Pertanyaan, monggo. Saya pengen mendengar suara Bapak. Pengen mendengar Pak Kasih.
Terima kasih. Perkenalkan saya Kasina, Duko dari Karangtengah, yang terhormat Profesor Haris Pionggoro, yang terhormat Pak Lurah. Sebelumnya terima kasih. Seusainya secara pribadi saya mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Profesor tadi, dengan harapan semoga di tahun ke depan selanjutnya untuk Kelurahan Pucung tambah maju dan maju untuk mensejahterakan dan memakmurkan warga masyarakat di Kelurahan Pucung. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi itu sebetulnya bentuk dukungan kita juga ya. Jadi kita sepakat bahwa kita ingin mendukung teman-teman di Pucung. Kan ada istilah Mandara ya, Mandiri Damai Sejahtera itu. Dan itu kemudian kita gunakan mindset keistimewaan itu untuk mendukung itu. Bahwa Pucung itu istimewa. Bahwa dengan bekal keistimewaan itu dia tentu punya cara-cara istimewa. Yang unik, yang hebat, yang luar biasa untuk membangun Pucung. Oke, terima kasih. Belakang, silakan Pak urut. Saya pengen dengar suaranya. Nasihat kita ini. Oh ya, siap. Terima kasih Pak Profesor dan Pak Lurah yang saya hormati. Langsung aja, kami di lapangan atau di perdukuhan itu biasanya kan ada sengketa tanah antara warga yang satu dan yang lain. Dan setelah ada sengketa tersebut, itu kami sulit untuk memutuskan bila mana antara yang satu dan yang lain itu saling ngotot, Pak. Jadi kami minta solusi bagaimana caranya untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu. Terima kasih. Oke, pertama tentu kita lihat pembuktian. Lihat buktinya. Kalau si A bilang ini tanah saya, buktinya apa? Si B bilang ini tanah saya, buktinya apa? Selesai bukti, kita lihat saksi. Siapa yang memberi kesaksian bahwa si A ini tanahnya, si B ini tanahnya. Selesai. Kalau itu sudah selesai, baru kemudian kita pertemukan kedua belah pihak. Apakah ada batas yang overlap atau enggak? Kalau kemudian ternyata batasnya overlap, misalnya bidang tanahnya begini, tanah si, nah ini di atasnya begini. Berarti kan ini overlap. Sebagian dimiliki bersama begitu. Sebagian diakui bersama. Nah, itu yang kemudian harus didamaikan. Nah, cara mendamaikannya tentu kita tanya hati ke hati ke mereka, apakah mereka bersedia didamaikan atau tidak bersedia didamaikan. Kalau mereka bilang, Pak, kami bersedia didamaikan, maka dicari solusi yang paling, kita menyebutnya win-win solution. Sama-sama menang. Jadi kalau memang misalnya tanah yang diakui milik bersama itu, dalam pengertian dia bilang begini, ini overlap gitu ya. Misalnya luasnya 10 meter. Oke, kalau gitu bagi masing-masing 5 meter. Itu kalau kemudian bisa didamaikan. Kalau tidak bisa didamaikan, mereka diberi syarat untuk masuk ke pengadilan. Dan Bapak harus jelaskan ke mereka bahwa bersengketa di pengadilan itu tidak harus bermusuhan di sosial. Bapak Ibu sekalian boleh aja bersengketa di pengadilan, tapi tidak boleh ketika di masyarakat bermusuhan. Karena ketika kita masuk pengadilan, kita sedang mencari kebenaran. Mencari kebenaran itu kan harus ada hakimnya. Nanti hakim yang memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah, kemudian bagaimana solusi detailnya itu hakim. Jadi sambil menunggu hakim memutuskan, maka mereka berdua yang bertikai itu nggak boleh bertikai secara sosial. Nggak boleh kemudian di rumah saling anteman-teman, nggak boleh begitu. Itu tekniknya begitu. Jadi Bapak sampaikan ke mereka, jika tidak bisa didamaikan dan tidak ingin berdamai secara sosial, secara kemasyarakatan, maka silahkan diajukan ke pengadilan, nanti pengadilan yang menyelesaikan. Dan biasanya pengadilan hakim itu sebelum membawa ke sidang, dia menawarkan perdamaian. Jadi tetap aja mirip seperti Bapak itu. Hakim akan bilang, Bapak Ibu sekalian yang sedang bersengketa, sebelum kita masuk ke ruang pengadilan, silahkan berdamai. Rumuskan perdamaian. Nanti mereka berdua tuh dengan pengacara yang masing-masing berdamai. Kalau bisa, kalau enggak tetap masuk pengadilan dan nanti hakim memutuskan sesuai dengan pembuktian. Bukti
otentik dalam bentuk dokumen dan kemudian kesaksian. Itu Pak yang bisa disampaikan. Yang penting harus dijaga adalah bersengketa di pengadilan tidak berarti bersengketa secara kemasyarakatan. Jadi silakan ke pengadilan tapi hubungan sebagai masyarakat tetap normal. Gitu Pak. Oke, berikutnya Bapak. Ya, terima kasih Pak. Langsung saja. Ini suatu permohonan. Siap. Apabila dikehendaki, kami mohon pelatihan pijat keistimewaan ini seandainya diadakan pelatihan secara langsung kepada masyarakat bagaimana? Mungkin bisa perpaduan perwakilan dikumpulkan di kelurahan biar semua itu lebih paham dan mengerti apa arti pijat tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Nanti biar Pak Lurah yang ambil keputusannya. Saya manut. Kalau Pak Lurah bilang Pak Aris tanggal sekian ke sini, manut. Gitu ya, nanti saya serahkan Pak Lurah. Oke, berikutnya silakan Pak. Untuk sementara belum ada. Oke, sebelahnya. Jangan dipaksa ya. Karena nih bos duel. Oke. Silakan Pak. Terima kasih, langsung saja kepada Profesor dan Pak Ujung yang kami hormati. Langsung saya yang akan tanyakan perbedaan apa dengan pemanfaatan sumber daya agraria dengan pengertian agraria pertanahan. Oke. Yang pertama. Yang kedua yang terkait dengan yang disampaikan oleh Bapak Dukuh tadi, Dukuh Ujo, terkait dengan agraria pertanahan, terkait dengan bagaimana cara untuk pengurusan tanah tukar guling, karena dengan dokumen-dokumen yang lengkap itu dengan pengambilan bukti itu diambil dari mana? Terima kasih Pak. Oke. Pertama tentang perbedaan sumber daya agraria dengan agraria pertanahan. Ya. Agraria itu berbeda dengan pertanahan. Agraria itu lebih luas. Tadi saya sampaikan kalau bicara tentang agraria, saya biasa gunakan istilah barak A. Agraria itu bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itu agraria. Pertanahan itu hanya sebagian dari agraria. Institusi saya ngajar di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. STPN itu bagian dari ATR BPN. ATR itu Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Jadi pertanahan itu hanya sebagian kecil dari agraria. Karena agraria itu bisa mencakup banyak hal. Tapi kalau bicara sebagai yang lain itu harus koordinasi. Misalnya kalau bicara tentang pertambangan, Kementerian ATR harus koordinasi dengan teman-teman di pertambangan dan lain sebagainya. Itu perbedaan antara agraria pertanahan dengan sumber daya agraria. Nah, kalau sumber daya itu bicara tentang segala sesuatu yang bisa dijadikan sumber. Sumber itu misalnya begini. Kalau bicara ekonomi ada sumber daya ekonomi. Yaitu segala sesuatu yang bisa menghasilkan ekonomi. Ada sumber daya keuangan. Bicara tentang uang, yang uang itu bisa kemudian membuat institusi atau pemerintah bisa mendapatkan penghasilan, keuntungan dari situ. Agraria juga gitu. Agraria itu yang tadi saya bilang bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam terkandung di dalamnya itu adalah sumber daya. Jadi dengan kita memanfaatkan itu kita bisa mendapatkan sesuatu karena dia merupakan sumber seperti kata sumber sumur itu loh. Ya, jadi kita bisa mendapatkan segala manfaat dari agraria itu. Itu mengenai sumber daya agraria, perbedaannya dengan agraria pertanahan. Kemudian cara pengurusan tanah tukar guling. Itu sebetulnya pada prinsipnya apapun yang berhubungan dengan pertanahan dalam hal pengurusan pertanahan itu selalu bicara tentang dokumen. Dokumennya itu harus dilengkapi. Nah, sesudah itu bicara tentang kesaksian. Nah, kalau kemudian ingin bicara tentang tukar guling, untuk detailnya Bapak bisa datang ke kantor pertanahan Gunung Kidul karena kan tiap wilayah punya ciri khas masing-masing. Tapi filosofinya sama. Filosofinya adalah apa alat buktinya, kemudian mana dokumennya, siapa yang bersedia jadi saksi, kemudian mau ditukar guling dengan siapa dan sebagainya. Bapak bisa googling dengan tata cara tukar guling. Googling di internet itu nanti ketemu. Nah, kalau nanti itu masih juga belum puas, bisa datang ke kantor pertanahan. Begitu Pak ya? Oke? Oke. Berikutnya. Terima kasih Pak Profesor yang kami hormati Pak. Perkenalkan nama saya Suci Setiawan.
sebagai staf di Kabupaten Pucung ini. Pada hari ini sesuai dengan tema pelatihan mindset keistimewaan, ternyata terbuka juga mindset kita atau pola pikir kita bahwa ternyata agraria itu tidak hanya menyangkut masalah pertanian, ternyata juga ada bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kemudian kami mohon mungkin bisa dilanjutkan dengan tadi yang Pak Duko Belingi disampaikan itu mungkin di lembaga-lembaga desa atau masyarakat. Kemudian juga kalau bisa ada rencana tindak lanjut tentang kegiatan-kegiatan tadi, misalnya ekonomi, ada pelatihan UMKM, kemudian untuk budaya, juga mungkin pelatihan untuk pelaku-pelaku budaya, juga mungkin yang lain yang akan mendukung nanti bisa muncul sebagai desa wisata. Jadi mungkin itu harapan kami, ada kurang lebihnya, mohon maaf atau jawabannya. Oke, terima kasih Pak. Saya pikir masukkan itu ya. Berikutnya, silakan. Terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan. Langsung saja terkait mindset keistimewaan agraria, tentu dalam hal ini dikaitkan dengan kebinekaan tunggal ikaan dan keistimewaan Yogyakarta khusus. Terkait yang Pak Profesor tadi sampaikan bahwa memang generasi muda terkadang masih melihat keistimewaan dari lingkungan lain atau negara lain, terlebih sekarang masa-masa global terkait K-pop dan lain sebagainya. Pertanyaan saya Pak terkait dengan hal itu, kira-kira apa metode yang paling pas dan mungkin bisa menarik perhatian lebih dari generasi-generasi muda agar memiliki mindset dan pemahaman bahwa kesadaran diri bahwa memang kita bisa melihat dan mungkin nanti mengembangkan terkait keistimewaan di lingkungan kita sendiri. Oke, ya terima kasih Pak. Jadi pertama tentu kita harus sampaikan kepada banyak orang bahwa kita itu istimewa. Tadi saya awali dengan kalimat yang ada di Al-Quran ya, fi ahsani taqwim, bahwa Allah menciptakan kita sebaik-baik bentuk. Nah, kata sebaik-baik bentuk itu berarti kan itu istimewa. Kenapa kita punya bentuk seperti ini? Itu istimewa. Nah, konsep istimewa itu kemudian ditularkan ke banyak orang, termasuk ke generasi berikutnya, bahwa kita itu harus tahu bahwa kita istimewa. Karena kita istimewa, maka kita tidak boleh sembarangan. Kita tidak boleh sembarangan, berarti kita harus cari semua potensi yang ada pada kita. Kalau kemudian ketika kita mencari potensi itu, kita ada kelemahan, ada kelebihan, yang kelemahan itu kemudian diatasi, yang kelebihan itu kemudian diekspos. Itu caranya. Nah, dari situ, maka kemudian kita bisa mengimbangi yang tadi, yang gaya K-pop dan lain sebagainya. Jadi kita tidak melarang mereka menyaksikan K-pop, tapi kita berikan alternatif lain. Anda suka K-pop silakan, tapi sekali-sekali yuk kita lihat apa Jatilan. Anda suka K-pop silakan, sekali-sekali yuk kita lihat apa yang ciri khasnya Pucung itu. Nah kita tunjukkan itu. Kemudian kalau lebih karena gaya anak muda sekarang kan rasional, logis. Sampaikan filosofinya bahwa kalau misalnya gini, Rasulan itu kan tradisinya kita sudah tahu semua. Tapi filosofinya apa? Filosofinya apa? Tujuannya apa? Dampaknya apa? Dampaknya dua. Dampak personal, dampak komunal. Nah itu harus kemudian dirumuskan. Memang kemudian teman-teman Dukuh, Pak Lurah dan kawan-kawan memang harus kerja ekstra karena harus merumuskan itu. Jadi cari filosofinya, kemudian apa dampak personalnya, apa dampak komunalnya, dan itu kemudian disampaikan. Sehingga kemudian dengan begitu anak-anak muda kita paham bahwa oh oke, ini ada K-pop, saya suka K-pop, tapi saya juga suka ini loh, saya juga suka Rasulan, gitu, misalnya begitu. Sehingga kemudian kita tidak melarang mereka nonton K-pop, tapi kita ingin beri alternatif lain. Kan sekarang begitu eranya. Sehingga kemudian suatu saat nanti mereka bisa menghormati dan oh ini bagian dari kehidupan saya, oh ini identitas saya. Bahwa kalau ngomong Pucung itu identitas saya, bahwa ngomong K-pop itu identitas mereka. Nanti kelihatan itu muncul sebuah konsep ini saya, ini mereka. Nah, konsep saya dan mereka itu menjadi penting. K-pop itu mereka, Pucung saya, Rasulan itu saya. Nah, semua hal-hal yang berkaitan dengan saya itu akan menjadi lebih akrab dengan yang bersangkutan, sehingga kemudian dia bisa mengurangi ketergantungannya pada K-pop.
Itu kira-kira solusinya begitu. Oke, berikutnya. Langsung saja. Pertanyaan saya, Pak Profesor saya nanti, saya Sri Suwanto dan saya ini Pak yang bertanyakan bagaimana dampak ke masyarakat berkaitan dengan mindset keistimewaan terhadap seseorang. Terima kasih. Oke. Jadi saya sudah sampaikan ya bahwa kalau kita berkenan menyampaikan ke banyak orang tentang mindset keistimewaan, kita sebetulnya sedang berharap agar orang itu sadar bahwa dirinya istimewa. Dirinya istimewa. Tuhan menciptakan dia tidak main-main. Oke? Tuhan menciptakan dia tidak main-main. Berarti dia istimewa. Oke. Dia diletakkan di mana? Dia diletakkan di pucung. Oke? Ketika Tuhan meletakkan dia di pucung, apakah Tuhan main-main? Tentu enggak. Berarti pucungnya juga istimewa. Baru kemudian sesudah itu pertanyaan berikutnya adalah kalau dia istimewa dan pucungnya istimewa, pertanyaannya adalah apakah kamu bersedia menjadi orang yang istimewa? Kalau jawabannya bersedia, kalau dia bersedia oke, kalau begitu kamu harus begini, begitu. Jadi menjadi orang yang istimewa itu misalnya harus jujur. Menjadi orang istimewa itu harus cerdas. Menjadi orang yang istimewa itu harus amanah. Menjadi orang yang istimewa itu harus apalah misalnya. Ya, kalau di agama kan fatona amanah sidik tablik tuh ya. Fatona cerdas, amanah bisa dipercaya, sidik objektif. Apalagi fatona amanah tablik informatif. Bisa menyampaikan sesuatu dengan baik. Begitu. Sehingga kemudian itu kira-kira manfaat personalnya. Nah, kalau nanti manfaat personal itu bisa dibangun semakin kolektif, itu jadi manfaat kolektif, manfaat komunal. Maka nanti pucung itu punya ciri khas. Kalau ngomong orang pucung itu begini loh. Gitu. Orang pucung itu istimewa. Nah, istimewanya apa? Cerdas, patona, amanah, sidik, tablik gitu. Cerdas, bisa dipercaya, kemudian objektif dan informatif. Informatif itu artinya kalau ada orang butuh informasi, dia bisa menyampaikan informasi. Orang nanya, Watawati itu bagaimana sih? Watawati itu begini. Kelurahan Pucung bagaimana? Dijelaskan begini, dan seterusnya. Jadi kira-kira itu yang bisa berdampak secara personal, dan itu kalau kemudian dibangun lebih luas menjadi dampak kolektif atau dampak komunal. Begitu Pak. Oke, berikutnya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin saya sedikit pertanyaan Pak. Ya. Kebinekaan, keberagaman budaya dan agama. Kalau mungkin di setiap paduan perbedaan agama itu pasti ada. Contohnya kayak Islam aja berbagi beberapa Islam. Ya. Tapi pertanyaan saya, gimana caranya agar masyarakat, khususnya di paduan Pangkal-Kopet, paduan saya itu walaupun beda kepercayaan, tapi gimana caranya memberikan penjelasan atau pemahaman agar perbedaan kepercayaan itu tidak menjadi konflik di masyarakat. Ini saja Pak. Terima kasih. Oke. Pertama tentu kita harus mencoba menjelaskan kepada masyarakat mana yang sifatnya publik, banyak orang, mana yang sifatnya personal. Ada hal-hal yang sifatnya personal. Contoh, kalau dibilang istri ya, saya punya istri. Saya bilang, ada orang bilang, Riz, istrimu nggak cantik. Saya bilang, enggak, istri saya cantik. Itu kenapa? Karena personal. Bagi saya, istri saya itu paling cantik sedunia. Oke? Bagi orang lain, bagi Pak Cari mungkin, atau Pak Lurah, istri Pak Lurah paling cantik. Apakah kemudian dua-duanya harus dipertengkarkan? Kan enggak. Itu artinya personal. Ada hal-hal yang sifatnya personal, yang tidak perlu dipertengkarkan, karena itu bicara tentang subjektivitas. Ada hal-hal yang bisa didiskusikan. Jadi, kalau bicara tentang agama, berketuhanan, itu sifatnya personal. Berketuhanan itu sifatnya personal. Dalam Islam aja kan begitu ya, ada yang pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Apakah yang pakai kunut dosa? Enggak. Yang pakai enggak, dua-duanya bisa masuk surga. Yang penting adalah laksanakan peribadatan sesuai dengan selera masing-masing, sesuai dengan konsep personalnya masing-masing. Oke. Kemudian pertanyaannya, apa yang bisa dibagikan, di-share? Aspek sosialnya. Bahwa agama itu kan nggak cuma ibadah.
Agama itu kan rahmatan lil alamin. Maka kemudian kita masuk ke wilayah yang sifatnya publik. Misalnya yang satu pakai kunut, satu tidak pakai kunut. Sekarang ada kerja bakti, berangkat dua-duanya. Mau pakai kunut, mau nggak pakai kunut, kerja bakti. Begitu. Jangan kemudian, oh dia kan pakai kunut, sangat, oh nggak usah kerja bakti. Enggak. Begitu. Jadi ada hal-hal yang sifatnya personal. Jelaskan ke mereka, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara agama ada yang sifatnya personal. Ada yang sifatnya komunal, kolektif. Yang personal silahkan, Bapak Ibu silahkan jalankan agama sesuai dengan yang Bapak Ibu yakini. Tetapi kalau bicara sosial, mari kita kerjakan sama-sama agar kemudian pucung kita menjadi lebih baik. Begitu Pak. Tadi saya kasih contoh, saya bilang istri saya cantik, kalau orang bilang enggak, yang cantik istri saya. Oke, enggak kemudian harus bertengkar kan gitu ya. Oke, terima kasih. Berikutnya. Ya, terima kasih. Langsung saja, sebelumnya saya minta maaf Pak, tapi saya telat. Langsung saja untuk pertanyaan saya, didasarkan dengan tanah Pak, karena ini budaya agraria. Pengetahuan saya itu kalau agraria berkaitan dengan tanah. Mungkin pertanyaan saya, beberapa tahun ini ada tanah-tanah yang sudah dijual ke investor luar. Mungkin bagaimana caranya untuk memberi pengertian kepada warga saya untuk tidak diperjualbelikan ke investor luar biar nanti bisa ditolak oleh warga Lawan Pucung khususnya. Terima kasih. Oke, itu tentu ada dua cara. Cara pertama persuasi. Persuasi itu bujuk, ngomong baik-baik, bujuk, dibujuk untuk tidak melakukan itu, tidak menjual tanahnya kepada pihak luar. Cara yang kedua represi. Saya pernah peneliti di Purworejo, ada 3 desa, itu dia punya cara represi mencegah. Ditulis di peraturan desa itu tidak boleh menjual tanah kepada pihak luar. Itu represi, artinya ya sudah bunyi keputusan desanya kayak begitu. Nah, untuk pucung silakan disesuaikan. Mau represi, larangan, atau persuasi, bujukan. Kalau bujukan ya Bapak Ibu sekalian pandai-pandai membujuk bahwa sebelum dijual ke sana, coba tawarkan ke tetangga sebelah, mungkin dia punya duit bisa gitu. Itu cara persuasi. Kalau yang represi tadi saya bilang, bikin ketentuan desa, peraturan desa yang melarang menjual tanahnya kepada pihak luar desa. Silahkan, itu pilihan. Gitu Pak ya. Oke, berikutnya. Terima kasih Profesor serta Pak Lurah yang saya hormati. Terima kasih di sini Mas Setiadi, dukung dari Wonogoro Pak. Yang saya ingin pertanyakan, di Kelurahan Pucung banyak dari sumber daya alam seperti yang di Pantai Sadeng, terus sekarang yang ada di Wontawati. Gimana kita bisa menyiasati untuk kedua-duanya itu menjadi kolaborasi, juga untuk nantinya hasil dari situ bisa mensejahterakan warga. Yang saya ingin pertanyakan Pak, gimana cara membangun sumber daya manusia itu biar ke depan masyarakat kita itu bisa antusias ingin membangun Pucung yang lebih baik. Begitu, terima kasih. Oke, itu berarti kan bicara pendidikan ya? Kalau bicara pendidikan itu ada 2 jalur, pendidikan formal, sekolahan dan lain-lain, atau pendidikan yang seperti kita gini ngobrol, kemudian Bapak Ibu datang ke desa, datang ke dukuh, ngobrol dengan masyarakat, ngobrol dengan anak-anak muda dan sebagainya. Itu pendidikan juga. Yang penting edukasi, pendidikan. Jadi pendidikan itu bisa formal, bisa tidak formal. Nah, ketika bicara yang tidak formal itu bisa dilakukan. Jadi setiap ada kesempatan sampaikan nasihat, 1 kalimat, 2 kalimat, sehingga kemudian mereka bisa sadar tentang, tadi saya bilang, tentang keistimewaannya. Bahwa dia istimewa, bahwa Pucung istimewa. Sekarang pertanyaannya bagaimana mewujudkan keistimewaan itu. Tentu nanti dibilang, oh kalau gitu kami harus kerja keras, harus kerja cerdas, dan lain sebagainya. Jadi itu cara agar kemudian Bapak bisa membujuk mereka. Ya, jadi seperti itu. Oke, berikutnya. Oke, langsung saja. Untuk strategi apa yang dapat dilakukan oleh BUMDes untuk mengelola sumber daya agraria secara berkelanjutan? Oke, kalau mengenai BUMDes, setahu saya kan sekarang BUMDes masih nangani BBM itu ya. Nah mungkin harus dikembangkan. Penelitian saya di Wonogiri, saya pernah penelitian di Wonogiri,
itu BUMDesnya menangani objek wisata. Ada 2 objek wisata yang ditangani BUMDes dan itu hasilnya cukup bagus. Jadi tinggal nanti diskusi aja, diskusi teman-teman BUMDes dengan Pak Lurah, dengan Pak Kepala Duku, kira-kira BUMDes kita ini mau diapain? Apakah mau begini terus berarti stagnan, atau kita mau kembangkan? Kalau kita mau mengembangkan, bagian mana yang perlu duluan, mana yang belakangan. Jadi ada prioritasnya. Jangan dikerjakan sekaligus semua, kan nggak cukup tenaganya. Jadi mana yang mau didahulukan? Misalnya kalau mau bicara pariwisata, apakah Pucung sudah siap menerima wisatawan? Kalau sudah siap, oke, BUMDes mau berperan sebagai apa? Begitu. Itu musyawarah internal teman-teman di Pucung. Begitu Pak ya? Oke, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor, Bapak Lurah, saya menanyakan di poin C, ketentraman dan kesejahteraan. Ada 4 faktor yaitu ekonomi, pendidikan, infrastruktur, pendidikan masyarakat. Dalam infrastruktur, pemerintah Kelurahan Pucung selalu membuat infrastruktur di Kelurahan Pucung sangat baik. Terus partisipasi masyarakat juga baik. Pendidikan ya sedang Pak. Untuk ekonomi yang saya tanyakan, untuk ekonomi khususnya masyarakat umumnya di sini adalah petani, maka yang saya tanyakan untuk peningkatan hasil itu kami itu masih tradisional banget Pak, dan kami mohon bagaimana cara untuk peningkatan ekonomi dalam sektor perekonomian, khususnya pertanian, yang pertanian kalau yang Jawa disebut itu Pak, itu khususnya dalam pupuk Pak. Pupuk itu kalau yang subsidi saya sebagai petani, itu subsidi itu kalau kita tabur itu efeknya kurang jelas gitu Pak. Tapi kalau kita beli yang pupuk swasta bukan ya, itu langsung jelas. Oke. Itu kami mohon untuk pemerintah khususnya pupuk itu jangan jauh-jauh gitu ininya, kadarnya itu dari yang subsidi dan bukan subsidi. Itu keluhan kami dari Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau yang mengenai pupuk, saya pikir itu nanti menjadi masukan buat Pak Lurah untuk terus diperjuangkan ya, karena kan tugas Pak Lurah memperjuangkan. Tetapi kemudian saya ingin ingatkan tentang pelatihan sebelumnya. Pelatihan sebelumnya kan kita pernah bilang bahwa kita ingin gunakan Pucung sebagai desa wisata itu sebagai muara. Pucung sebagai desa wisata itu sebagai muara. Kemudian ada aliran-aliran berikutnya, ada Pucung sebagai daerah agraris, itu nanti produknya dibawa ke tempat wisata. Pucung sebagai daerah maritim, produknya dibawa ke wisata. Pucung sebagai daerah budaya dibawa ke wisata. Jadi pariwisata itu digunakan sebagai ikon. Pariwisata itu digunakan sebagai pasar dengan tanda kutip. Pasar untuk memasarkan produk. Kan meskipun kita pintar memproduksi, kalau kita tidak pandai memasarkan kan harganya jatuh. Maka itu perlu kemampuan kita memasarkan dan memproduksi. Kalau dalam konteks pertanian untuk wilayah seperti Pucung ini, itu tanahnya itu punya kapasitas tertentu. Jadi dia nggak bisa lagi ditingkatkan lebih hebat lagi, itu sudah maksimal gitu. Nah sehingga kemudian kalau ingin meningkatkan pendapatan kan bukan produktivitas yang dinaikkan, tapi pengemasannya dinaikkan, pengolahannya dinaikkan. Bentuknya tetap singkong, tapi kemudian bagaimana singkong itu diolah menjadi produk tertentu yang harganya bisa lebih komersial, dengan kemasan tertentu, dengan cita rasa tertentu. Jadi bukan bicara tentang berapa besar produktivitas pertaniannya, tapi bicara tentang bagaimana mengemas produk pertanian, bagaimana mengolah produk pertanian, agar kemudian Bapak Ibu bisa menikmati hasil yang lebih baik. Tentu dengan catatan pupuk menjadi tugas Pak Lurah. Saya nggak bisa itu ngomong soal pupuk, karena harus disampaikan ke forum. Tapi nanti kalau saya nulis di jurnal internasional, saya akan tulis bahwa kesulitan petani di Pucung adalah masalah pupuk.
Ya, kurang jelas. Bahasa Inggrisnya just itu apa ya? Ya, nanti saya tulis kalau pas saya kan setiap 2 bulan sekali nulis di artikel di jurnal internasional ya, nanti saya akan tulis bahwa pupuk yang dibuat oleh swasta lebih unggul dibanding pupuk yang subsidi, kira-kira begitu. Oke, berikutnya. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya Pak, bagaimana cara menyikapi warga masyarakat di Kelurahan Pucung ini karena kurangnya mindset dan pengetahuan kesadaran tentang pemanfaatan sumber daya agraria yang meliputi bumi dan kekayaan alam yang ada di Kelurahan Pucung ini untuk mencapai pembangunan sosial dan ekonomi supaya di Kelurahan Pucung ini masyarakatnya lebih maju dan berkembang. Terima kasih Pak waktu yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya pikir kita jangan bosan. Kan biasanya kelemahan kita adalah bosan. Kita sudah ngomong 1 kali nih, dia belum berubah. 2 kali belum berubah. 3 kali belum berubah. 4 kali kita nggak mau ngomong. Itu namanya bosan. Sebagai perangkat kelurahan tentu nggak boleh bosan. Karena tujuan kita adalah bukan berapa kali kita ngomong, tapi seberapa besar perubahan terjadi. Saya ulang kalimatnya, bukan berapa kali kita ngomong, tapi seberapa besar perubahan terjadi. Oleh sebab itu menjadi penting media sosial, Facebook, YouTube, untuk kemudian mendorong masyarakat memahami konsep-konsep yang kita tawarkan. Nah, saya melihat bahwa Facebook, YouTube, Kelurahan Pucung itu yang memonitor, yang rajin membaca, yang rajin like, rajin komentar, itu malah orang di luar Pucung. Berarti kan kesimpulan saya adalah teman-teman di Pucung itu belum sadar media sosial, belum sadar medsos. Nah, kalau dia belum sadar medsos, maka kemudian menjadi penting menyadarkan mereka tentang medsos. Bahwa media sosial itu adalah media berpromosi. Bahwa yang dipromosikan itu bukan orang per orang, bukan kelompok-kelompok. Yang dipromosikan itu Kelurahan Pucung. Dan kalau Kelurahan Pucung itu berhasil dipromosikan, kemudian memancing sinergi para pihak untuk membangun wisata di Pucung, itu kan kemudian dinikmati hasilnya oleh masyarakat Pucung. Jadi itu yang harus kemudian dibangun. Jadi saya bilang, oke, omong saja terus, jangan putus asa, jangan sekali 2 kali ngomong. Berapapun Bapak Ibu sekalian ngomong, kalau mereka belum berubah, terus ngomong terus. Kita perlu belajar dari iklan Coca-Cola ya, menyebut merek. Iklan itu kan begitu ya. Bapak Ibu mau beli minumannya atau nggak beli minumannya, iklannya tetap terpasang. Ada di baliho, ada di televisi, ada di YouTube, itu tetap terpasang. Dia pede, tetap minum, tawarkan untuk minum. Nah, seperti itulah cara kita membuat masyarakat kita menjadi sadar. Kapan mereka akan berubah, biar dia yang menentukan, biar Tuhan yang menentukan. Yang penting Bapak Ibu sampaikan saja terus, dan kalau memang, udah capek nih, kalau capek istirahat dulu. Nanti sesudah udah pulih kembali, ngomong lagi. Jadi begitu, jadi harus rajin ngomong. Gitu Bu ya. Oke, terima kasih. Berikutnya. Oke, matur nuwun Pak Profesor Aris, Pak Lurah, Bapak Ibu Pamong yang hormati. Alhamdulillah kita sudah berjumpa lagi Pak. Ya. Setelah sekian lama tidak berjumpa. Yang pertama tentu mindset keistimewaan ini Pak. Ini penting untuk kita ketahui bersama bahwa sekali berdinas dan segala macam-macam belum, ibaratnya tidak ada ruang khusus untuk mengetahui ataupun mendalami tentang mindset keistimewaan ini. Nah, mungkin karena ini Pak Profesor Aris ini bidangnya di sosiologi dan di STPN. Nah, ini kan pemanfaatan sumber daya agraria Pak. Mungkin yang di sini yang sudah disampaikan tadi ada hal-hal yang perlu sama-sama kita ketahui Pak, bahwa kenapa kemudian kok daerah istimewa Yogyakarta itu disebut atau lebih kita sering jumpai dengan keistimewaannya. Ya, selain yang disebutkan di dalam kertas yang sudah dibagikan tadi, mungkin yang pertama karena memang kelembagaan ya Pak, kelembagaan tentang
pengisian gubernur dan wakil gubernur itu di tempat lain kan tidak langsung dipilih, langsung ditentukan, tapi di Yogyakarta ditentukan. Kemudian tentang kelembagaan di kita itu seperti kalau di unsur pemerintah kelurahan ini kan ada yang namanya Jogoboyo, Pamitua dan segala macam. Kemudian yang selanjutnya tentang kebudayaan. Mungkin kalau kebudayaan kita sudah tidak asing lagi ya untuk di daerah istimewa Yogyakarta ini. Kemudian tentang pertanahan dan tata ruang. Mungkin ada 5 aspek tambahan, Pak. Nah, untuk tata ruang sendiri kan seperti sebutan-sebutan istilahnya Sakan, Paraning Dumadi, terus Catur Gabra dan sebagainya itu kan perlu kita intens lagi untuk menyampaikan hal-hal tersebut kepada warga masyarakat. Nah, tentu ke depan harapan kami lewat ini kan mindset keistimewaan ini khususnya di agraria ini kan baru kita sebatas diskusi, pelatihan dan segala macam. Nah, mungkin ke depan perlu kita tanamkan atau perlu kita garis bawahi bahwa mindset keistimewaan ini perlu kita lakukan dalam sebuah tindakan-tindakan, khususnya kalau di bidangnya Pak Aris, Profesor Aris kan di bidang agraria. Nah, apakah kemudian nanti ke depan bahwa mindset keistimewaan khususnya di agraria ini bisa kita lakukan di dalam tindakan-tindakan? Misalnya kalau sekarang di ataupun bukan di bidang agraria, misalkan setiap Kamis Pon atau Kamis Pahing itu menggunakan pakaian dan Jawa dan sebagainya. Kemudian di ruang-ruang itu ada tempelan aksara Jawa dan sebagainya. Nah, itu harapan kami, Pak, tentu ke depan kita terus jalin kerjasama ini, dan ke depan semoga makin banyak lagi hal-hal yang bisa kita berikan kepada warga masyarakat. Matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Carik. Jadi itu masukan buat kita, dan nanti biar Pak Lurah yang putuskan apa tindakan kita selanjutnya. Tetapi yang ingin saya ingatkan adalah yakinilah bahwa Bapak Ibu itu istimewa. Tadi saya bilang fi asani takwim ya. Allah menciptakan kita sebaik-baik bentuk. Berarti kan istimewa. Bahwa Bapak Ibu sekalian itu istimewa. Kemudian berada di pucung juga istimewa. Karena Tuhan tidak pernah menempatkan kita di tempat yang salah. Nah, kalau Bapak Ibu istimewa, pucungnya istimewa, sekarang kan menjadi pertanyaan buat kita adalah seberapa besar kita mampu memanfaatkan kedua keistimewaan itu. Nah, itu yang disebut sebagai amal perbuatan, amal kebajikan. Itu yang kemudian nanti kita pertanggungjawabkan ke Tuhan ketika kita bertemu beliau. Ketika kita melapor kepada beliau, ya Tuhan, kami sudah tinggal di sini, kemudian kami akui kami diciptakan sebaik-baik bentuk, kami sudah berusaha hidup sebaik-baiknya, juga kami sudah bangun wilayah kami dengan sebaik-baiknya. Sekarang kami serahkan padamu untuk menilai. Kami pasrah. Ya kan Islam itu berserah diri ya. Nah, kita berserah diri kepada beliau, kemudian beliau putuskan mau masuk mana kita. Ya. Nah, itu yang kemudian saya pikir perlu kita tanamkan, bahwa semua warga Pucung itu istimewa dan Pucungnya juga istimewa. Pertanyaannya adalah seberapa besar masing-masing warga itu berkenan membuat kedua keistimewaan itu menjadi sangat berguna buat Pucung dan buat kita semua. Saya pikir begitu. Terima kasih. Ada lagi yang belum sempat bicara? Ada? Kalau mau bicara silakan sebelum kita tutup, sebelum saya serahkan ke Pak Lurah. Sudah. Oke ya, kalau gitu saya akhiri. Terima kasih atas kebaikan hati Bapak Ibu sekalian berkenan menerima saya. Terima kasih atas kebaikan hati Pak Lurah berkenan menerima saya. Saya usahakan setiap tahun itu 2 kali ke Pucung. Karena saya ingin menikmati seperti ini. Menikmati, saya ingin dengar suaranya. Saya ingin menikmati suara Bapak Ibu sekalian. Cerita tentang Pucungnya itu. Ya. Jadi kemudian, maka saya bahagia sekali. Saya pikir demikian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa sekali dari Pak Profesor Askiana. Kita berikan tepuk tangan kepada beliau. Ya juga tidak ngantuk. Tenang, makan siang sudah disiapkan. Oke, Profesor dan Bapak Ibu yang kami hormati, dan
luar biasa, berbeda. Kita sama-sama ikuti diskusi, banyak sekali pertanyaan, juga saran, baik kepada beliau, Profesor Aristiono, maupun juga tentunya kami selaku Lurah Kelurahan Pucuk. Sebelum kita tutup, ada sedikit yang kami garis bawahi, dan ini juga kiranya memang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu Pamong, seperti tadi yang khususnya terkait dengan masalah ekonomi di Kelurahan Pucuk, tadi yang pertanyaannya Mbak Kantini tadi juga cukup menarik. Bukan masalah pupuknya ya, kalau pupuknya kadang-kadang malah bapak-bapak Gapoktan ini sebenarnya lebih tahu permasalahannya seperti apa. Tapi yang paling penting adalah tadi disampaikan bahwasanya kita ini selama ini cenderung yang namanya dana desa, kemudian pembangunan dan sebagainya itu lebih banyak pada fisik atau infrastruktur kayak gitu. Terus ekonominya bagaimana? Ya? Karena dan jalan, dan talud, ya. Tanpa kita sadari sebenarnya pembangunan ekonomi di Kelurahan Pucuk ini juga tengah berjalan, Bapak Ibu. Karena apa? Misalnya pembangunan JUT, Jalan Usaha Tani, itu erat sekali kaitannya dengan masalah ekonomi petani kita. Karena sekarang panjenengan bisa bandingkan, bisa lihat ketika sebelum adanya JUT misalnya Jalan Usaha Tani, bagaimana warga kita ketika memulangkan hasil pertaniannya misalnya, berapa ongkos yang harus dikeluarkan ketika nyambat, bahasanya zaman dulu ya, nyambat atau bahkan ngewongke, ketika itu masih secara manual dipikul seperti itu. Sehari operasionalnya itu sudah berapa? Yang bayar, yang ngoni, padahal yang tidak seberapa yang bisa dibawa pulang, paling yo bali ping 3, ping 4 wis nek sing alasnya jauh itu wis nyengko banget ya. Dan itu tidak seimbang dengan hasil penjualan akhirnya. Dan dengan adanya JUT kenyataannya sekarang ibaratnya 100-150 satu engkel itu sudah bisa kebawa pulang hasil pertanian itu. Itu kan artinya secara ekonomi itu sudah sangat membantu petani kita. Makanya kemarin ketika ada program ketahanan pangan selalu kita bangun memang infrastruktur. Bukan berarti kita tidak mau membantu taruhlah benih dan sebagainya, tapi kami melihat bahwasanya infrastruktur ini juga sangat berpengaruh. Karena terkait dengan benih, kami selalu yakin misalnya warga kita, orang DKI benih, dapat bantuan benih, itu pasti mereka masih mampu untuk beli benih. Tapi semampu-mampunya warga kita, saoke panen nek kon gawe dalan dhewe, membangun JUT sendiri, pasti ya nggak mau, kan kayak gitu. Sehingga kita memilih. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara ekonomi itu identik dengan yang namanya pasar, Pak. Kita bicara ekonomi nggak bisa lepas dari yang namanya pasar. Pasar dalam artian luas, bukan berarti pasar seperti hanya pasar ngerancah atau pasar praci, pasar mana. Tapi pasar dalam artian luas dia ini adalah bagaimana sebuah tempat yang bisa menciptakan perputaran ekonomi itu. Dan itu saat ini di Pucuk kita tengah membuat pasar ini. Dengan membuat apa? Dengan kita membangun kawasan wisata. Itu kita telah menciptakan pasar. Sebagai contoh sekarang saja ketika ini sedang proses penataan, itu sudah banyak ekonomi, perputaran ekonomi di Utawati itu sudah luar biasa. Baik tenaga kerjanya, baik juga pengadaan materialnya, kemudian juga kalau yang sana itu ngapunten warga itu udah turun ego, yang mereka jual makanan ringan dan sebagainya ya jadi payu atau jadi laku. Artinya di sana itu sudah timbul perputaran ekonomi. Belum lagi kemarin misalnya dicoba Pak Sunyi misalnya latihan jadi guide di sana, mendampingi orang yang datang tanpa narif padahal. Tapi ya saya yakin orang mungkin anak merem yang didampingi, akhirnya tetap diparingi tumbasan rokok. Dan itu kalau mereka mau siap, warga Utawati itu sudah siap. Sebenarnya itu sudah terjadi perputaran ekonomi ketika ini saja baru proses penataan. Belum lagi ketika sudah benar-benar jadi. Nah, harapan kami setelah di sana itu jadi produk-produk UMKM, termasuk kerajinan dan sebagainya, termasuk hasil tangkapan laut, pertanian dan sebagainya. Yang ada di padukan-padukan lain itu bisa dibawa juga di Utawati karena kita sudah memiliki pasar, kita sudah menciptakan pasar itu gitu. Dan benar sekali tadi yang disampaikan Pak Aristiono, kalau kita mau meningkatkan terkait dengan hasil produksi pertanian, sepertinya kendalanya itu memang bahasanya itu mentok. Karena tanah ya harap digawe sawah ya jelas nggak bisa karena kondisinya memang berbeda dengan tanah sawah gitu.
arep digenjot menisa panen ping 3 padi ya jelas nggak bisa, karena kondisi geografis kita, kondisi tanah kita memang seperti ini. Maka kemudian yang bisa ditingkatkan adalah nilai dari produk ini atau harga dari produk ini. Kalau tadinya gaplek dengan hanya telo utuhan dengan jual sekilo ibaratnya Rp1.000, tapi kemudian harapan kami ketika kita sudah ada pasarnya, sudah ada calon pembelinya, telo yang tadinya 1.000 sekilo ini bisa diolah menjadi produk olahan yang mungkin bisa bernilai menjadi 10.000 atau bahkan lebih dalam 1 kilonya. Nah, sehingga dengan seperti itu harapan kami nanti perekonomian ini juga bisa meningkat, sehingga cita-cita kami untuk mewujudkan Pucung yang mandiri, yang damai, sejahtera ini bukan hanya sebatas slogan, tapi juga benar-benar sebuah hal yang menjadi cita-cita kita semua dan yang harus kita wujudkan bersama-sama. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, sehingga kita tetap semangat untuk kita semua. Matur nuwun, terima kasih Pak Aristiono juga Ibu yang bahkan sudah insya Allah berjanji setiap 2 tahun minimal 2 kali, syukur-syukur bisa lebih tiap bulan sekali. Tidak apa-apa, nanti membersamai kami, mendampingi kita semua, nanti bagaimana kemudian cita-cita kita untuk mewujudkan Pucung yang mandiri. Pucung yang mandiri itu salah satunya identik dengan ekonomi ini tadi. Kalau ekonomi kita kuat, PAD kita besar, kayak gitu kan, di atas 1 miliar misalnya PAD yang bisa masuk di BUMDes, insya Allah kita nggak perlu ngandalkan dana desa terus ya kan. Dengan PAD kita dalam rusak neng nujo misalnya bisa kita bangun sendiri tanpa mengandalkan transfer dari pemerintah pusat maupun daerah. Itulah kemandirian yang kita harapkan, kedamaian yang kita dambakan, dan kesejahteraan pastinya menjadi cita-cita kita semua. Demikian acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan pastinya kepada Pak Aristiono beserta Ibu. Semoga acara ini membawa manfaat, berkah bagi kita semua yang ada di ruang rapat Kelurahan Pucung hari ini. Demikian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.